Kita bilang, paman kan udah tua nih, berjenggot panjang, jubah panjang. Coba tanya satu ya. Saya bertanya, kenapa kita harus baca auzubillah setiap membaca Quran? Karena perintah Allah, kata kita kan. Di ayat mana? Di surah An-Nahl ayat 98. Apa bunyinya? Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Apabila kamu membaca Quran, kalau fi'il madhinya kita masukkan, apabila kamu telah selesai baca Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Baca auzubillahnya sesudah baca atau sebelum membaca? Kalau di ayat. Dari ayat itu fi'il madhi qara'ta. Apa fi'il madhinya? Qara'ta, taqra'u. Qara'a, yaqra'u, yaqra'ani, yaqra'una, taqra'u, taqra'ani, yaqra'na, taqri'ina. Nah, apa bunyinya, Lid? Coba kamu tafsirkan lagi, bisa? Apa itu yang mati? Fi'il madhinya, fi'il mudhari'nya. Qara'ta. Qara'a, qara'u. Taqra'u kalau anta, fa iza qara'ta itu mudhari'nya taqra'u. Kalau untuk dua orangnya taqra'ani, untuk kamu kalian taqra'una. Kalau untuk madhinya qara'tum. Ya kan? Qara'a itu fi'il madhi untuk huwa tuh. Qara'a, qara'u, qara'at, qara'ata, qara'na. Qara'ta itu untuk anta. Qara'tuma untuk antuma. Qara'tum untuk antum. Qara'ti untuk anti. Qara'tuma untuk antuma. Qara'tunna untuk antunna. Qara'tu untuk ana. Qara'na untuk nahnu. Jadi di situ qara'ta itu untuk anta. Apabila kamu wahai Muhammad membaca Quran, hendaklah minta perlindungan kepada Allah. Dalam Quran harusnya kita membaca auzubillah selesai baca Tapi prakteknya sebelum baca Quran. Bagaimana nih paman katanya? Paman kan udah lama salafi, udah lama lahir. Dari 2008, saya 2030 ini katanya. Atau 2035, paman 2008 udah lahir. 2000 berapa? 14. 13 sama dengan Fatimah. Asyah 2014, setahun lebih kecil dari abangnya lah, 1 tahun besar dari Asyah antum. Jenggot panjang, ini. Coba jelaskan sama saya, kenapa kok begitu? Apa alasannya? Perintahnya sesudah baca Quran, qara'ta, telah selesai kamu baca. Minta perlindungan segera kepada Allah. Tapi dalam praktek yang sering dibaca orang, apa dia? Membaca Quran, membaca auzubillah itu ta'awuz sebelum baca ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kan enggak dibaca dulu alif lam mim a'udzubillah. Nah gitu ya kan? Harus a'udzubillah dulu baru alif lam mim. Tapi kok beda ya? Begitu juga dengan ayat perintah wudu ya. Surah apa perintah wudu? Kenapa kita berwudu sebelum sholat? Karena Allah apa bunyinya? Ya ayyuhallazi na'amanu idza qumtum antum itu kalian. Qoma yaqumu, qoma qamu, qomat qomata, qumna, qumta qumtuma qumtum, qumti qumtuma qumtunna, qumtu qumna.
Tidak bisa kayak gitu. Koma untuk huwa, koma untuk huma, komu untuk mereka. Kan ada ayat kan? Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Surah apa itu? Apabila mereka munafik sholat, qamu koma komu komat komata kumna kumta kumtuma kumtum kumti kumtuma kumtunna dalam surah apa itu? Al-Ahzab ya. Wa aqimna ada juga kan? Jadi dua ayat itu surat Al-Maidah ayat 6, surat Al-Nahl ayat 98 itu teorinya madhi, prakteknya mudhari. Kenapa begitu? Karena Nabi begitu prakteknya. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Surah apa itu? Wa ma atakumur rasul, apa saja yang datang dari Rasul ambil. Apa saja yang dibawa oleh Nabi, praktek ibadah apapun, ambil. Jangan menyelisih Nabi, karena itu fitnah. Bisa syirik kamu atau dapat azab yang pedih, neraka, karena kita menyelisih Nabi. Itu makna Muhammad Rasulullah yang keberapa itu? Apa tuntutan Muhammad Rasulullah? Ada 4. Masih ingat? Ayo. Apa tuntutannya? Konsekuensi dari kita bersyahadat kepada Nabi, syahadat kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah, syahadatain, 2 syahadat. Syahadat kepada Allah, syahadat kepada Nabi Muhammad. Apa makna tuntutan? Jangan Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di mana dengar itu? Di masjid-masjid awam ya? Ketika ditanya apa maknanya tuh syekh, ungku, kiai, apa makna la ilaha illallah? Apa gitu? Pekat telinga kami. Di masjid apa itu? Tidak perlu kami sebutkan ya. Pokoknya masjid awam lah. Begitu ditanya sama dia, nggak ngerti deh. Hanya baca kayak beo, burung-burung beo kaki 2 itu, yang punya patuk sama sayap. Assalamualaikum. Apa arti itu beo? Nggak tahu dia. Sama lah dia dengan tuh. Kan gitu ya. Habis itu mau berhenti capek-capek dia. La ilaha. Tapi nggak tahu tuntutannya apa. Apa tuntutannya? Tuntutan la ilaha illallah itu 2 rukunnya itu. Nafyun wa isbat. Apa nafyun? Menafikan seluruh Tuhan, seluruh sesembahan. Apa saja yang menjadi sesembahan yang diagungkan, nggak ada, hilang semua itu. Nah, itu makna itu. Kamu mengibadati Allah, tauhid, hilangkan nafsumu. Nafsumu hilangkan. Kalau kamu barengkan nafsumu dengan bertuhan kepada Allah sama dengan iya, mendahulukan nafsu bukan berarti mengagungkan nafsu daripada Allah itu. Allah bilang begini, kamu belajar, kamu harus patuh sama orang tua, kamu harus berbakti sama orang tua. Nafsunya bilang, ngapain berbakti, capek, disuruh-suruh lagi, dipanggil-panggil lagi, ngapain? Padahal itu perintahnya apa itu? Allah, tapi nafsunya Islamkah dia ini kayak gini? Enggak Islam, ini maksiat ini. Adamul iman ini. Iman itu lawannya kufur. Kufur itu adamul iman. Iman itu perkataan dan perbuatan. Hanya berkata-kata ya, aku iman. Ucapannya begitu, perbuatannya lawan dari apa yang dikatakan oleh Allah. Wawasainal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu, ya kan?
Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah perintahkan setiap manusia agar beribadah hanya untuk Allah saja. Ibadah, ketaatan, pengagungan untuk Allah saja. Kemudian setelah itu apa lagi? Kenapa kok didulu qadara rabbuka alla ta'budu? Karena orang yang berbakti ini orang yang beribadah bisa aja. Orang yang bertauhid, orang yang syirik tidak bisa deh. Nanti diadu-adunya antara perintah Allah dengan perintah hawa. Bukan ahlu taat dia, tapi ahlul hawa. Hawa yang diikuti itu membuat orang syirik kepada Allah. Apa syirik? Dosa-dosa tidak di yang positif. Apalagi definisi syirik apa? Syirik itu Sarfunau, Allah. sarfunauin min anwa'il ibadah li ghairillah. Apa artinya sarfu? Saraf itu memalingkan. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ya musarrifal qulubi, wahai pembolak-balik, memalingkan sarafa itu, memalingkan salah satu ibadah dari sekian banyak ibadah. Ibadah itu bukan Quran, bukan sholat subuh aja, bukan ngaji aja, banyak lagi. Taat itu ibadah itu. Taat ibadah, patuh ibadah, berbakti ibadah, melakukan kebaikan-kebaikan, apa yang ma'ruf, amar ma'ruf nahi mungkar itu ibadah. Banyak ibadah itu, luas. Bukan sholat aja, bukan haji, puasa aja. Banyak apa saja yang dicintai Allah, diridhoi Allah. Nah itu ibadah, baik itu zahir, baik itu perbuatan maupun perkataan, baik itu yang nampak maupun yang tidak nampak, seluruhnya itu ibadah. Kalau yang dicintai Allah. Tapi kalau yang dimurkai Allah bukan ibadah, itu namanya maksiat. Maksiat di mana? Faman asahu dakalan. Itu sudah dipraktekkan Allah kepada Fir'aun. Pada siapa lagi? Ya Fir'aun. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Fa'asa fir'aunur rasul fa akhadnahu akhzan wabila. Sesungguhnya kami telah mengutusmu agar kamu sebagai saksi untuk umatmu. Ya, sebagaimana kami juga mengutus Fir'aun mengutus Nabi Musa kepada Fir'aun yang si raja durhaka itu, si raja yang ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, yang kuat saja jadi raja Tuhan besar di Mesir, punya segala sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang sekarang. Kekuasaan luas, bala tentara kuat, menteri setia, rakyat pun tidak ada yang membantah satupun. Membantah dimasukkan ke dalam kuali besar, dibakar, ditimpakan batu seperti Asia. Istrinya sendiri Fir'aun itu ditimpakan batu besar, matinya. Sebelum dia meninggal, ya, rahimahullah ini, dia berdoa. Apa doanya terkenal dalam surat? Surat apa itu? Surat Tahrim ayat 2 terakhir. Wa daraballahu masalal ladzina amanu imra'ata fir'aun idz qalat, ketika dia mau disiksa, dimatikan dengan ditimpahkan, dia berdoa kepada Allah, Rabbi bni, ya. Qalat Rabbi, apa bunyinya? Fir'aun idz qalat Rabbi bnili. Apa artinya Rabbi bnili? Ya Rob saya, bangunkan buat saya baitan fil jannah, sebuah rumah di dalam surga. Nah itu. Wa najjini min fir'aun. Selamat najjini, selamatkan saya dari tingkah pola Fir'aun tai kucing ini. Ya, yang mengaku-ngaku Tuhan itu. Ya, ana rabbukumul a'la.
Selamatkan saya dari tingkah pola, dari siksaannya. Yang sebentar lagi aku ditimpahkan batu besar. Bangunkan aku sebuah rumah di sorga. Dan pelihara aku dari kejahatan Fir'aun dan bala tentaranya. Wa najjini min fir'auna wa amalihi. Ya, dari tingkah pola semuanya Fir'aun ini, kekejaman dan segala macamnya. Selamatkan saya. Dan selamatkan juga aku dari kaum yang zalim ini, bala tentaranya nih, kaum yang zalimin. Iya, begitu ditimpahkan cabut nyawanya. Jadi nggak terasa. Nggak terasa oleh Asyah bintu Zahim ini. Nggak terasa sama dia. Enak ya? Menimpakan kepada daging yang tidak ada nyawa. Apalagi nyawanya sudah dicabut. Itu dalam surat Tahrim ayat 2 terakhir. Ayat terakhirnya wa Maryam binata wa Maryam binata Imran allati ahsanat farjaha. Imran, siapa Imran? Maryam bintu Imran. Apa katanya? Wa Maryam binata Imran allati ahsanat farjaha, yang memelihara ahsanat farjaha, memelihara kemaluannya. Nggak berzina dia. Hamilnya tanpa suami itu bukan berzina dia, tapi roh yang dimasukkan ke dalam rahimnya jadi Nabi Isa. Ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina. Kemudian kami tiupkan sebuah roh yang roh ciptaan kami, bukan Allah yang masuk. Allah menjelma jadi Tuhan, masuk ke dalam rahim, hebat-hebat kali. Gunung aja hancur, masa masuk dalam rahim Allah. Roh itu bukan roh Allah, tapi roh ciptaan Allah. Sekian triliun roh ciptaan Allah dimasukkan ke satu roh, yaitu roh Nabi Isa ke dalam rahimnya Maryam. Jadilah Nabi. Sesat, bacot, apalah si pendeta sesat itu ya, si Paulus itu ya. Masa Tuhan menjelma jadi daging masuk ke dalam rahimnya? Bagaimana? Kalau Tuhan dilahirkan berarti ibunya berarti Tuhan juga. 3 Tuhan. Kayak apa jadinya ini Tuhan 3? Sama dengan paganisme, penyembah dewa, penyembah manusia, penyembah makhluk. Demikian saja ya. Kan sudah cukup ya tadi 15, sekarang 17, 32. Oke. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.